semua pernah melakukan kesalahan. Untungnya, seringkali ketika kita melakukan kesalahan, konsekuensi dari kesalahan kita berkisar dari yang remeh hingga yang tidak ada sama sekali. Kita mungkin merasa sedikit malu dan menyesal atas kesalahan kita, tetapi lebih sering daripada tidak. Hidup terus berjalan dan dunia tidak menyadari atau peduli bahwa kita telah melakukan kesalahan. Sebagian besar waktu begitulah adanya. Namun, terkadang kesalahan, bahkan yang kecil yang tampak remeh pada saat itu, dapat berakhir dengan konsekuensi yang besar. Seperti mengubah arah sejarah atau mengubah dunia dengan konsekuensi yang sangat besar. Berikut adalah kesalahan besar dalam sejarah yang berujung kemenangan. Kesalahan matematika membawa pada penemuan dunia baru. Ketika Christopher Columbus berlayar dari arah barat dari Spanyol pada tahun 1492, ia yakin bahwa jaraknya kurang dari 3.000 mil dari Jepang. Jika berlayar sedikit lebih jauh dari itu, ia akan mencapai Hindia dengan perdagangan rempah-rempah yang kaya. Ternyata Jepang berjarak sekitar 12.000 mil dari Spanyol, bukan 3.000. Alasan Columbus mengira Jepang jauh lebih dekat adalah karena ia membuat kesalahan dalam menghitung ukuran bola dunia dan menyimpulkan bahwa bola dunia itu jauh lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Itu mungkin kesalahan paling penting dalam sejarah. Columbus bersikeras bahwa ia telah mencapai Asia. Ironisnya, dunia baru yang ditemukan oleh Columbus tidak akan menyandang namanya, tetapi akhirnya dinamai menurut penjelajah Italia lainnya, Amerigo Vespucci. Amerigo memetakan pantai timur Amerika Selatan hingga ke Brazil dan menunjukkan secara meyakinkan bahwa yang telah dicapai Columbus bukanlah Asia, tetapi dunia yang sebelumnya tidak dikenal. Stalin membuat banyak kesalahan menjelang dan selama invasi Jerman ke Uni Soviet. Uni Soviet terkejut ketika diserang oleh Jerman pada musim panas tahun 1941. Dan menderita kerugian besar. Benih bencana jangka panjang telah ditanam bertahun-tahun sebelumnya. Selama pembersihan militer Stalin yang dimulai pada tahun 1937. Pembersihan itu membuat militer Soviet menjadi kacau dengan menyingkirkan komandannya yang paling berpengalaman. 13 dari 15 komandan Angkatan Darat, 8 dari 9 Laksamana, 50 dari 57 komandan korps, semua 16 komisaris Angkatan Darat, dan 25 dari 28 komisaris Korps Angkatan Darat. Stalin juga mengabaikan peringatan akan datangnya invasi Jerman. Mereka yang membunyikan alarm dihukum, karena Stalin bersikeras bahwa alarm tersebut merupakan bagian dari rencana jahat yang direkayasa oleh Inggris untuk memicu perang antara Uni Soviet dan Jerman. Uni Soviet menderita lebih dari 6 juta korban militer, ditambah jutaan korban sipil lainnya. Dalam 6 bulan pertama perang, lebih banyak dari yang pernah diderita negara manapun dalam periode yang sama. Pengintai Titanic tidak memiliki teropong. Tepat sebelum Titanic berlayar dari Southampton ke New York pada tanggal 10 April 1912, operatornya mengganti perwira kedua, David Blair, dengan Charles Lightoller yang lebih berpengalaman. Namun, Blair tidak pernah memberi dan Lightoller tidak pernah meminta kunci loker yang berisi teropong kapal. Jadi, Titanic berlayar pada pelayaran perdananya dengan pengintai yang tidak memiliki teropong. 4 hari setelah pelayaran Titanic, sekitar pukul 11.40 malam, pada tanggal 14 April 1912, pengintai Frederick Flatt melihat gunung es di jalur kapal dan memberitahu anjungan. Fisika dasar membuat kapal raksasa itu tidak mungkin bermanuver menjauh tepat waktu untuk menghindari tabrakan. Titanic yang tidak dapat tenggelam menabrak gunung es dan tenggelam. Dari 2.224 penumpang dan awak kapal, lebih dari 1.500 orang kehilangan nyawa, menjadikannya salah satu bencana maritim terburuk di masa damai dalam sejarah modern. Warga Prancis menggigit lebih dari yang mereka bisa kunyah di Dien Bien Phu. Prancis menaklukkan Vietnam pada abad ke-19, menambahkannya ke dalam wilayah jajahannya di Indochina Prancis, lalu mulai mengeksploitasi negara dan rakyatnya. Hidup di bawah kekuasaan asing menyebabkan kebencian nasionalis,
yang akhirnya pecah menjadi upaya bersenjata untuk memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia II. Seiring berlanjutnya konflik tersebut, cengkraman Prancis di Vietnam dilonggarkan oleh pasukan nasionalis Viet Minh yang semakin agresif. Ketika keadaan semakin buruk bagi Prancis, mereka beralasan bahwa jika mereka tidak dapat membawa kekuatan senjata Prancis yang unggul ke Viet Minh, maka mereka akan membawa Viet Minh ke kekuatan senjata Prancis yang unggul. Pasukan Prancis yang terkepung ditembaki tanpa henti dan mulai kehabisan persediaan dan amunisi. Serangan Viet Minh yang gencar berhasil merebut posisi pertahanan Prancis satu demi satu dan garis pertahanan terus menyusut. Dalam waktu 2 bulan, garnison Dien Bien Phu dipaksa menyerah. Alexander Fleming menemukan penisilin secara tidak sengaja. Alexander Fleming adalah seorang dokter, farmakolog, dan mikrobiolog Skotlandia yang sederhana. Tidak banyak yang terjadi dalam karirnya selama puluhan tahun, sebelum tahun 1928 yang menunjukkan bahwa ia akan merevolusi pengobatan dan menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Hingga tahun itu, pencapaian karir terbesarnya berkaitan dengan penelitian tentang enzim. Namun pada tahun 1928, Fleming menemukan penisilin, antibiotik yang akan merevolusi perawatan medis. Pada tahun 1928, Fleming yang masih seorang pekerja laboratorium yang jorok, meninggalkan cawan Petri yang tidak tertutup di samping jendela yang terbuka, yang kemudian terkontaminasi dengan spora jamur. Ketika ia memeriksanya di bawah mikroskop, Fleming menemukan bahwa bakteri di dekat jamur tersebut sedang mati. Ia berhasil mengisolasi jamur tersebut dan menemukan bahwa jamur tersebut efektif melawan banyak patogen yang menyebabkan penyakit, seperti pneumonia, meningitis, difteri, demam berdarah, gonore, dan masih banyak lagi. Hitler membuang sumber daya yang langka untuk senjata ajaib. Beruntung bagi umat manusia, kekalahan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II dibantu oleh beberapa kesalahan besar yang dilakukan Adolf Hitler. Salah satu kesalahan tersebut adalah investasi nekat sang Führer atas sumber daya Jerman yang langka dalam apa yang disebut senjata ajaib atau senjata pembalasan. Meskipun beberapa senjata tersebut merupakan keajaiban teknologi pada masanya, senjata-senjata itu tidak membawa Jerman lebih dekat untuk memenangkan perang. Sebaliknya, senjata-senjata itu mengambil alih sumber daya dari senjata yang lebih andal, yang dapat lebih mencegah kekalahan Jerman pada akhirnya. Sulit untuk mengembangkan mesin dan rangkaian penggerak yang cukup kuat untuk mendorong 200 ton logam di tanah dengan kecepatan yang cukup, tetapi cukup kecil untuk muat di dalam tangki.